Saya akan kenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Nama Yosua adalah nama baptisan saya ketika saya mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya pribadi. Latar belakang saya dulunya bukan seorang Kristen, tapi saya mantan seorang guru agama Islam. Yang puji Tuhan, alhamdulillah, sekarang sudah menjadi pelayan Tuhan. Amin. Saya seorang gembala sidang sekaligus penginjilan di KP 4 GPDI. Bapak rohani saya Om John Lomenta, beliau yang bimbing saya ketika saya kenal Tuhan, ketika saya bertobat, beliau lah yang mengarahkan saya, yang selalu membina saya. Dan puji Tuhan, berkat beliau, berkat Tuhan Yesus, saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya berasal dari suku Sunda, Citayam. Tahu dari Citayam ya? Daerah Bogor. Saya dibesarkan di lingkungan keluarga Muslim. Ayah saya seorang kiai. Saya termasuk anak terakhir dari istri nomor 5. Bayangin saudara. Jadi kalau masih satu itu belum sunnah Rasul. Jadi kalau istri sudah 5 itu termasuk hebat sunnah Rasul. Amin. Jangan diaminin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dari usia 6 tahun itu saya sudah dimasukkan madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah tamat saya masuk sanawiyah. Sanawiyah tamat saya masuk aliyah. Aliyah tamat saya masuk di IAIN Jakarta. Saya kuliah ngambil Fakultas Dakwah Usuluddin. Tujuan saya hanya satu pada saat itu, hanya ingin menjadi seorang dai yang luar biasa. Tapi ketika saya belajar pemahaman tentang Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, ketika saya belajar di kampus ada satu Al-Quran mengatakan, ini saya pelayanan di masjid. Enggak baptisnya tadi Pak. Ya, ini saya, iya nanti kita jelaskan. Saya pelayanan di pesantren sama di masjid, saudara. Saya menyampaikan kabar Injil ke masjid dan ke pesantren. Haleluya. Kalau mau resiko mati ini dia. Kenapa? Karena saya bilang sama pribadi saya nggak takut mati buat Kristus. Amin. Amin. Saya nggak mau takut mati buat Kristus nih. Ya, saya pelayanan di pondok-pondok pesantren dan juga di masjid-masjid. Yang orang bilang lu pendeta edan katanya. Tapi saya bilang bagi saya nggak ada yang edan, betul. Kenapa? Karena mereka perlu yang namanya keselamatan, bukan? Mereka perlu yang namanya Injil. Bukan hanya di gereja tapi di masjid juga perlu Injil. Betul. Ya kan? Mungkin sudah lama ya orang Kristen dengar Injil udah lama, tapi mereka pun perlu Injil, betul kan? Nah, tahun 2000 saya kenal Tuhan. Kenapa? Karena saya dulu peristiwa pembakaran gereja yang ada di Citayam. Gereja GPDI Citayam, gereja GPB Depok, dan gereja Bojonggede. Itu peristiwa pembakaran. Kenapa saya bakar gereja? Karena pada saat itu saudara, tujuan saya hanya satu, mengislamkan pendeta, mengislamkan anak-anak Tuhan. Allah tanta Yahudi wala Nasara wala Yuda. Allah tanta Yahudi wala Nasara wala Yahuda. Sesungguhnya orang ini nyamunya. Allah tanta Yahudi wala Nasara wala Yahuda. Sesungguhnya orang mukmin tidak senang apabila orang Nasrani merdeka. Sekarang saya tanya, di mana kemerdekaan kita? Di dalam Yesus. Kemerdekaan kita Yesus yang rela mati di kayu salib, betul gak? Yes. Kalau Yesus nggak mau mati di kayu salib, ada gak keselamatan? Tidak ada. Nggak ada. Makanya Al-Quran sudah mengatakan Isa ibni Maryam rohula kalimatullah wal awalu wal akhiru. Tahu artinya? Pak Gembala. Isa ibni Maryam rohula kalimatullah wal awalu wal akhiru. Dialah yang awal dan yang akhir. Amin. Terdapat di mana? Di Alkitab. Aku Alfa dan Omega. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, disitulah saya benci yang namanya kekristenan.
Kenapa? Karena satu hadis mengatakan jika kamu bisa memerangi orang kafir, bisa mengislamkan orang Kristen, satu orang 70 pahala 70 bidadari. Bayangin saudara. Coba kalau semua masuk Islam berapa bidadari saya punya? Hampir seperempat. Habis dong. Habis. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya bertobat bukan ada orang Kristen yang datang, tapi saya bertobat karena Tuhan jamah saya melalui mimpi. Apa mimpinya? Ketika saya habis sholat isya, saya tidur, Tuhan kasih mimpi. Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan cahaya itu mengeluarkan suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang membuat saya kenal Tuhan. Dan mimpi ini 3 kali berturut-turut sampai saya tanya kepada paman saya seorang kiai. Paman, abdi mau tanya naon Yasin? Tanya naon aku. Begini paman, saya pernah dikasih mimpi. Dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya. Dan cahaya itu mengeluarkan suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa artinya ini paman? Paman saya bilang, buka Al-Quran. Saya buka Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Tidak ada di situ. 66 tanda apa? Antikris. Saya bilang sama ulama-ulama yang bisa tolong tampilkan, saya punya foto pelayanan dulu. Satu persatu. Ini saya pelayanan di masjid. Saya punya pelayanan masuk Injil ke masjid. Haleluya, amin. Saya pernah bilang sama ulama, Mas dulu. Nah ini saya mengadakan seminar di masjid. Saya kalau pelayanan ke masjid nggak pakai jas, nggak pakai dasi, pakai kopiah. Bisa sampai satu-satu. Sama saya, enggak apa-apa. Ya. Langsung. Nah ini dia, saya pelayanan ke masjid. Nah ini saya Natal, maaf Pak. Ya, ini seorang kiai yang sudah kenal Tuhan. Dan ini juga seorang tokoh agama Islam yang merebut masjid, kenal Tuhan. Dan ini baru kemarin 2 bulan kemudian meninggal dunia. Kenal Tuhan, meninggal dunia. Dan ini Natal Islam dan Kristen. Tiap tahun kami mengadakan Natal Islam dan Kristen. Tiap tahun. Kami tinggal di Semarang. Tiap tahun kami mengadakan Natal Islam dan Kristen. Tahun kemarin Paskah, Paskahnya dan Natalnya orang Islam. Makanya maaf kata kami kalau mengadakan ini keluarga saya Muslim semua. Keluarga saya Muslim semua, tapi sekarang puji Tuhan dari keluarga saya, keponakan saya sekarang sudah terima Yesus, saudara. Ya. Dan ini kami pelayanan di panti asuhan. Dan ini dia ustadz-ustadznya. Ustadz-ustadz yang merayakan perayaan Natal. Setiap tahun kami membagikan bingkisan kepada para ustadz. Mereka Natal luar biasa, pasang lilin, nyanyi malam kudus. Nah ini waktu saya bimbing ustadz-ustadz yang sudah bertobat ini dia. Lihat jenggotnya belum dicukur, saudara. Nah baru terima Yesus. Terus, dan ini ustadz-ustadznya yang kenal Tuhan. Natal sama-sama, tiap tahun kami Natal, tiap tahun kami Paskah. Tahun ini Paskah kami akan undang Pak Saripudin Ibrahim, tapi beliau nggak bisa. Beliau nggak bisa karena beliau padat jadwalnya. Dan ini teman kami yang puji Tuhan, ya. Ini maaf kata, ini orang Pakistan atau orang Pakistan ya? Kenal Tuhan, saudara, amin. Amin. Itu Islamnya luar biasa. Paskah ada di Al-Quran, Natal pun ada di Al-Quran. Jadi kalau mereka nggak memperingati Paskah, ini saya seminar di masjid menyampaikan kabar kebenaran. Makalah saya dibaca sama Ustadz ini, dan ini dia yang saya baptis, saudara. Dia nggak mau baptis di kolam, nggak mau baptis di kali, takut kalau air apa? Saya pinjam bak mandi. Itu dalam nama Yesus sudah. Nah ini nih ustadz-ustadz yang kenal Tuhan, ustadz-ustadz yang sudah percaya Yesus nih dia. Dari Ustadz Soleh, satu jiwa diinjili terus di Alkitabnya. Ini ustadz-ustadz lagi belajar firman Tuhan, sebulan sekali belajar di rumah saya. Amin. Ya. Ini keluarga saya Muslim nih, keluarga saya Muslim, dan ini saya baptis anak seorang ustadz yang tinggal di Malang, puji Tuhan sekarang sudah jadi. Nah ini dia, saya pelayanan di masjid nih, seminar. Kalau ada tanya lagi sama saya, Pak Pendeta, Tuhannya orang Kristen 3? Oh tidak, 1. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak diperanakan dan tidak beranak siapa.
Surat 19 Maryam ayat 19. Ya. Sudah baca. Ya, tidak diperanakan dan tidak diperanakan siapa? Yesus. Bahkan di Alkitab juga ada Natal, di Al-Quran juga ada Natal. Nah ini makanya maaf kata saya kata, orang Islam wajib mengimani Isa Al-Masih. Karena Al-Hadis mengatakan, hai orang-orang yang beriman, kamu tidak dipandang beragama kalau kamu tidak beriman kepada Isa Alaihissalam. Bayangin. Dan puji Tuhan, kami pelayanan Natal tiap tahun Natal bersama-sama pasang TV di masjid Natal, saudara. Kalau gereja nggak muat, kami pasang TV. Ustaz-ustaznya tiap tahun kami ngasih bingkisan, saudara. Tiap tahun. Tapi puji Tuhan berkatnya ada aja, saudara, betul kan? Tiap tahun kami Natalnya ini. Seorang kiai yang kenal Tuhan. Kemarin dia datang Natal sambutan. Dia salah satu mantan ketua MUI yang ada di Jawa Tengah. Yang sekarang satu keluarga bertobat. Ketika dia bertobat dibaptis, yang jadi pertanyaan buat saya, kenapa abis dibaptis dia baru jujur, Pak, saya punya istri 4, Tuhan tolong. Abis dibaptis dia baru terus terang, Pak, saya punya istri 4, Tuhan tolong, saya bilang. Kalau dia terus terang dari awal, saya kagak baptis. Ternyata saya musyawarah dengan istrinya, 4-4 yang gak mau dicerai, saudara. Sampai sekarang dia ke gereja bawa istri 4. Nasihat apa enggak? Kalau udah hari itu ada seorang ustaz bertobat ibadah bawa istri 4, tapi jangan dicontoh ya. Jadi ibadahnya sama istri 4-4 yang pakai cadar, wah, luar biasa, tepuk tangan. Tanya mah, Pak siapa? Istri saya 4 Tuhan tolong. Ya maksudnya kalau istri dibaptis kasih namanya Ruth, siapa kayak kan? Naomi. Cuman apa? Cuman suaminya yang dibaptis. Kenapa? 4 istrinya nggak mau dicerai, Pak. Saya tidak mau dicerai, Pak. Yang penting saya mau terima Yesus 4-4-nya. Aduh Tuhan tolong saya.